Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carimudin. Saya dari kelompok 2. Di video ini kami akan menjelaskan karir bidang informatika dan peranan informatika dalam berbagai bidang. Ini merupakan tugas teknologi informatika Guru Pengampu Bapak Muhammad Amin Al-Fazli ST. Langsung saja pada materi karir bidang informatika yang akan dibacakan oleh Amelia Febrianti. Saya Amelia Febrianti dari kelas 103. Kali ini saya akan membahas tentang peluang karir di bidang informatika. Jika kita membahas tentang peluang karir di bidang informatika, pada saat ini kita akan berpikir banyak hal. Karena saat ini merupakan zaman di mana hampir setiap hal dan kebutuhan manusia berkaitan dengan teknologi digital dan modern. Mahasiswa yang berada di jurusan informatika pasti sangat memiliki peluang yang sangat besar ketika ia lulus ataupun masih dalam proses perkuliahan. Jika skill dan kemampuan sendiri rasa mumpuni, tinggal mencari pengalaman magang dengan bidang sesuai minat. Memang bidang teknik informatika ini tuntut memiliki pemahaman kritis, konsentrasi terhadap sesuatu yang baik, dan kreativitas yang tinggi. Karena tidak sedikit mahasiswa di jurusan teknik informatika ini merasa pusing ketika menghadapi teori dan tugas yang sangat banyak. Seperti yang sudah saya bilang di awal, bahwa jurusan teknik informatika ini memiliki peluang karir yang sangat baik, tapi diikuti dengan cerdas, dan disiplin dalam belajar tentunya. Berikut saya rangkum bidang teknik informatika yang memiliki peluang karir dan prospek yang baik untuk kedepannya. Yang pertama, programmer. Yang kedua, analis data. Yang ketiga, sistem analis. Yang keempat, desainer web. Yang kelima, ahli teknologi informasi. Yang keenam, pembuat aplikasi. Yang ketujuh, ahli jaringan. Yang kedelapan, penelitian teknologi. Yang kesembilan, software. Yang kesepuluh, administrator basis data. Berikutnya akan disampaikan oleh Anis. Itulah penjelasan teman kita pada materi karir bidang informatika. Lanjut saja teman saya yang akan menjelaskan materi kedua, yaitu peranan informatika dalam berbagai bidang. Saya Nisa dari kelompok 2 yang akan membahas peranan bidang informatika dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang kesehatan. Manfaat teknologi informasi yang pertama bisa kamu rasakan dalam bidang kesehatan bisa dibilang teknologi yang sangat berjasa dalam perbaikan manajemen di klinik ataupun di rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di komputer. Hal ini akan sangat memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat. Rekam medis berbasis komputer ini meliputi data klinis pasien dari hasil Saya ingin pemeriksaan dokter membacakan ataupun hasil tentang laboratorium. dalam dunia bisnis. Manfaat teknologi informasi berikutnya bisa juga kamu rasakan dalam dunia bisnis. Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis tentunya sangat merasakan manfaat teknologi informasi yang terus berkembang. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh dan tentunya mempengaruhi kenaikan laba. Hal ini tentunya sangat dirasakan oleh pebisnis yang menjalankan usahanya dengan basis online. Memang sekarang kamu sudah bisa menjalankan usaha tanpa harus membangun atau menyewa toko. Hanya bermodalkan gadget dan kuota internet sudah bisa memulai usaha bahkan dari rumah. Tentunya hal ini mampu menghemat biaya dan juga menekan biaya operasional. Selain itu, kemudahan dalam berjualan juga bisa dirasakan pada media sosial seperti Facebook dan Instagram, apalagi dengan banyaknya aplikasi online atau marketplace yang menawarkan berbagai fasilitas menguntungkan baik bagi penjual dan pembeli. Marketplace ini dinilai mampu menjamin keamanan transaksi berbasis online dan dari tidak penipuan online shop yang makin marak terjadi. Perkenalkan, nama saya Andra Witama. 3. Dalam bidang perbankan, teknologi informasi juga berdampak besar pada dunia perbankan. Dulu,
kamu mungkin menggunakan celengan saat ingin menabung. Lama-kelamaan, banyak bermunculan perusahaan-perusahaan perbankan baik milik pemerintah maupun swasta yang menawarkan keamanan dan keuntungan dalam menabung atau menyimpan uang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Edrin. Perkenalkan, nama saya Edrin Reynaldo. Saya akan melanjutkan bacaan dari Andra Witama. Hari-hari raksasa awalnya pencatoran dan pengambilan uang hanya bisa dilakukan langsung di kantor pada jam kerja. Namun sekarang kamu bisa rasakan sendiri banyak perubahan yang semakin memudahkan dalam aktivitas perputaran uang ini. Kamu tidak perlu lagi berada mengantri saat ingin mengambil atau melakukan penyetoran uang. Banyak sekali ATM dan mesin setor tunai yang bisa kamu jumpai di setiap sudut kota dengan layanan 24 jam non-stop. Hal ini tentu sangat menghemat waktu. Sementara itu, dengan adanya layanan mobile banking, kamu sangat dimanjakan dalam transaksi transfer uang, membayar tagihan, pembelian pulsa, dan transaksi lainnya, hanya dengan mengikuti instruksi yang ada pada aplikasi smartphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Ghifari dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang dunia telekomunikasi. Manfaat teknologi informasi tentunya sangat berpengaruh terhadap dunia telekomunikasi. Jika dulunya kamu hanya bisa berkomunikasi dari mulut ke mulut, yang kadang membuat informasi yang disampaikan dari orang ke orang bisa jadi berbeda. Namun, kini kamu sudah bisa menggunakan berbagai macam teknologi yang lebih mudah. Saat orang-orang mulai mengenai surat menyurat, informasi yang dapat mungkin akurat akan tetapi membutuhkan waktu yang lama dalam penyampaiannya. Selanjutnya, penemuan telegraf, lalu telepon menjadi cikal bakal majunya teknologi informasi. Kamu bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat bahkan sampai ke mancanegara. Hingga sekarang, kamu sudah bisa merasakan kemudahan dalam berkomunikasi melalui media sosial yang ada di smartphone ke semua orang yang ada di seluruh dunia. 5. Dalam bidang pendidikan, manfaat teknologi informasi juga bisa kamu rasakan dalam dunia pendidikan yang bisa sangat membantu proses belajar mengajar seperti yang sudah pernah kamu rasakan. Kegiatan belajar mengajar tak jauh-jauh dari peran buku. Semua hal yang kamu tuliskan untuk keperluan referensi, bahan ajar, dan pembuatan tugas-tugas sekolah bersumber dari buku, namun seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kamu bisa memanfaatkan media internet atau sering disebut learning untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mungkin tak bisa kamu temukan di buku. Selain dalam hal pendaftaran sekolah yang dahulu harus datang langsung ke sekolah yang diinginkan, sekarang sudah mulai menerapkan registrasi berbasis online yang dinilai sangat menghemat waktu dan lebih efisien. Bahkan sekarang ini sudah ada universitas yang memberikan fasilitas belajar mengajar jarak jauh melalui perantara internet. Kamu sudah bisa berhubungan dengan dosen tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kenalkan, nama saya Alwi dari kelas 10-3. Warahmatullahi wabarakatuh. 1. Mempermudah dalam mengenal teknologi. Mempermudah dalam mengenal teknologi khususnya internet dan memanfaatkan untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga maupun saudara yang jauh. Bahkan mereka bisa melakukan komunikasi dengan banyak orang yang berada di berbagai belahan dunia tanpa mengalami kesulitan seperti menggunakan jaringan sosial Facebook, Twitter, YT, dan lainnya. 2. Dapat mempermudah menggunakan komputer. Dapat dengan mudah menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan pengolahan angka, pengolahan kata, presentasi, dan lainnya. 3. Bisa mengembangkan kompetensi. Bisa mengembangkan kompetensi khususnya dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dapat memotivasi kemampuan diri. Dapat memotivasi kemampuan diri kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi berkembang teknologi informasi dan komunikasi sehingga kita bisa
sehingga kita bisa melaksanakan dan menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. 5. Mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK. Mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, menarik, dan mendorong kita lebih terampil dalam berkomunikasi, terampil organisasi informasi, dan terbiasa bekerja sama. Itulah hasil dari penjelasan dari kedua bidang materi tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan, kami tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.